Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Sumanti SSI, guru SMA Negeri 4 Loksmawe. Calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Loksmawe. Berikut ini adalah video koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Seorang guru yang baik memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif itu terdiri dari disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi. 5 posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Cara menerapkan disiplin dengan berdialog untuk mengajarkan tanggung jawab agar dapat menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin ini lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan setiap tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian maupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, contohnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Yang kedua adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Pada motivasi ini, sebaiknya menghindari pemberian hukuman, hadiah, dan pujian yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal. Bagian ketiga, posisi kontrol seorang guru. Seorang guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Di mana posisi kontrol sebagai seorang manajer adalah posisi kontrol yang paling ideal bagi seorang guru. Posisi guru sebagai manajer maksudnya adalah guru melakukan sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan dan menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer menggunakan segitiga restitusi yang dapat mendorong murid untuk menjadi manajer bagi dirinya, sehingga terbentuk identitas positif atau berhasil di dalam dirinya. Bagian keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Pada tahap ini, guru berperan mewujudkan kesepakatan sekolah atau kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal dan mudah diingat untuk diterapkan di sekolah atau kelas. Yang kelima, segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, stabilisasi identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan murid yang berani dan bertanggung jawab. Refleksi. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya dapat memahami tentang konsep inti budaya positif, yaitu disiplin positif, teori motivasi, kebutuhan manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan restitusi. Seluruh konsep harus benar-benar kita terapkan di sekolah agar terwujud budaya positif di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah bahwa posisi guru yang ideal adalah sebagai manajer dan menyelesaikan masalah
dengan segitiga restitusi. Ternyata pemberian hukuman tidak baik karena dapat merusak hubungan, dan reward berlebihan bisa mematikan kreativitas dan motivasi intrinsik. Posisi guru sebagai teman kurang tepat karena murid hanya bergantung pada guru tertentu saja. Perubahan cara berpikir saya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah adalah: yang pertama, merubah posisi kontrol dari yang sebelumnya sebagai teman dan kadang-kadang sebagai pemantau menjadi posisi manajer. Yang kedua, di awal pembelajaran, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Ketiga, tidak lagi memberi peringkat kelas dan pujian berlebihan kepada murid. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Hal yang pernah saya alami yang terkait dengan penerapan budaya positif adalah pada saat murid saya tidak mau mengerjakan tugas saat pelajaran saya. Saya mencoba berdialog dengan murid tersebut dan menanyakan alasan, yang pada akhirnya murid itu mau melengkapi tugasnya dengan waktu yang kami sepakati bersama. Perasaan saya sangat senang setelah berdialog dengan murid tentang masalah belajarnya, karena dengan kesadaran sendiri bisa mengerjakan tugas walaupun dengan waktu yang lebih lama. Saya merasa tertantang untuk menerapkan restitusi ini untuk masalah-masalah lain dengan murid. Dari pengalaman itu, hal yang sudah baik adalah membuat keyakinan kelas, disiplin positif, segitiga restitusi. Yang perlu perbaikan adalah posisi kontrol sebagai manajer dan motivasi internal. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dan saya merasa lebih nyaman dan tenang, bisa lebih santai, berdialog dengan murid, dan dapat membantu murid mengelola masalahnya dengan solusi yang tepat dan menjadikan murid pribadi yang lebih bertanggung jawab. Sebelumnya pernah saya melakukan segitiga restitusi, namun tahapan yang saya jalankan kadang-kala hanya satu saja, yaitu menanyakan keyakinan. Contoh, menurutmu hal baik apa yang belum dijalankan? Kadang-kadang validasi tindakan yang salah saja. Hal lain yang perlu dipelajari dan diterapkan dalam menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas adalah kolaborasi yang baik antara guru, rekan sejawat, dan orang tua murid, agar budaya positif ini dapat menjadi karakter yang diterapkan dan orang tua di rumah selanjutnya bisa diterapkan juga di masyarakat. Demikianlah video tentang koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.